Selamat datang di channel ini. Tiongkok bersiap untuk memperketat cengkeramannya pada salah satu material paling penting dalam industri modern, titanium. Jika Beijing bergerak maju dengan larangan ekspor skala penuh, hal itu dapat melumpuhkan industri barat, terutama sektor pertahanan, dirgantara, dan robotik. Saat ini, titanium adalah landasan manufaktur berteknologi tinggi yang digunakan dalam segala hal, mulai dari jet tempur hingga implan bedah. Namun, ketergantungan Barat pada Tiongkok untuk sumber daya ini telah menempatkan seluruh industri dalam cengkeraman yang berbahaya. Beijing sebelumnya telah mempersenjatai kendalinya atas mineral tanah jarang dengan memutus pasokan ke Barat sebagai tindakan balasan terhadap pembatasan perdagangan. Jika hal yang sama terjadi pada titanium, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Seberapa buruk dampaknya? Mari kita uraikan. Jika titanium lenyap dari rantai pasokan Barat, industri mana yang akan runtuh terlebih dahulu? Titanium bukan sekadar logam biasa. Ia lebih kuat dari baja, lebih ringan dari aluminium, dan tahan terhadap korosi. Inilah mengapa titanium menjadi komponen yang tak tergantikan dalam beberapa teknologi paling maju di dunia. Sektor pertahanan akan menjadi yang pertama merasakan dampaknya. Jet tempur F-35, yang sudah menjadi lubang hitam finansial bagi Pentagon, bergantung pada ratusan komponen titanium. Angkatan Laut AS juga menggunakan titanium dalam kapal selam, wahana antariksa, rudal, dan pelindung tubuh. Jika pasokan titanium terhenti, manufaktur militer Barat akan lumpuh. Sektor robotika juga akan terkena dampak besar. Titanium adalah kerangka utama robot industri kelas atas. Tanpanya, perusahaan seperti Boston Dynamics, Tesla, dan ABB akan menghadapi penundaan produksi yang parah dan biaya yang meroket. Impian untuk memindahkan kembali manufaktur ke Barat dengan tenaga kerja otomatis bisa runtuh dalam semalam. Apakah ini hanya skenario hipotetis, atau apakah Tiongkok sudah bersiap untuk melarang ekspor? Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Otomatisasi seharusnya menjadi solusi Barat terhadap kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya upah. Namun, tanpa titanium, membangun robot industri akan menjadi mimpi buruk logistik. Lengan robot yang digunakan dalam jalur perakitan mobil, misalnya, membutuhkan bahan yang ringan dan berkekuatan tinggi, dan titanium adalah pilihan terbaik. Jika Tiongkok menghentikan ekspor, Barat akan menghadapi krisis di dua front. Tidak ada titanium berarti tidak ada robot, dan tidak ada robot berarti masa depan manufaktur dalam negeri terancam. Bisakah baja atau aluminium digunakan sebagai pengganti? Secara teori, ya, tetapi ada pengorbanan besar. Baja lebih berat, yang memperlambat robot dan meningkatkan konsumsi energi. Aluminium lebih lemah dan tidak mampu menahan tekanan tinggi. Jadi, apakah Barat benar-benar terjebak? Ataukah masih ada sumber alternatif? Rantai pasokan titanium global adalah ladang ranjau geopolitik. Tiongkok, Rusia, dan Kazakhstan bersama-sama mengendalikan sekitar 65% produksi titanium global, menurut angka terbaru dari Asosiasi Titanium Internasional. Tiongkok sendiri menyumbang 35%, Rusia 25%, dan Kazakhstan 5%. Negara-negara ini mendominasi bukan hanya dalam ekstraksi bahan mentah, tetapi juga dalam pemrosesan titanium bermutu tinggi yang diperlukan untuk aplikasi robotika, dirgantara, dan militer. Grup Baoji Titanium Industri CO, produsen titanium terbesar di dunia, memasok sebagian besar spons titanium, bentuk mentah penting dari logam ini, yang diekspor ke Barat. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya memproduksi kurang dari 5% dari pasokan global dan tetap sepenuhnya bergantung pada impor, dengan Pentagon sendiri mendapatkan 85% kebutuhan titaniumnya dari pemasok asing. Jika Tiongkok memberlakukan larangan ekspor, kemana Barat akan berpaling? Pilihannya terbatas dan masing-masing memiliki konsekuensi besar. Industri titanium Jepang, yang dipimpin oleh Toho Titanium dan Osaka Titanium Technologies,
adalah salah satu yang paling maju secara global, memproduksi sekitar 15% dari spons titanium dengan kemurnian tinggi di dunia. Namun, meskipun Jepang unggul dalam pemrosesan titanium, sumber bahan mentahnya tetap bergantung pada negara-negara lain yang juga berisiko terpengaruh oleh ketegangan geopolitik. Dengan demikian, dunia kini menghadapi pertanyaan besar, jika Tiongkok benar-benar menarik pasokan titaniumnya, apakah Barat siap menghadapi dampaknya? Jepang bukan solusi bagi krisis titanium Barat. Meskipun Jepang memiliki industri titanium yang maju, negara itu masih bergantung pada Tiongkok dan Rusia untuk sebagian besar bahan bakunya. Ketergantungan ini menciptakan kemacetan pasokan yang tidak dapat dilewati begitu saja oleh negara-negara Barat. Menurut masyarakat titanium Jepang, output produksi Jepang tetap relatif stabil di sekitar 40.000 metrik ton per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan 210.000 metrik ton yang diproduksi Tiongkok. Jika Barat mencoba beralih ke pasokan Jepang, harga titanium bisa melonjak hingga 40%, yang akan membuat industri berbasis titanium seperti dirgantara dan robotika menjadi tidak berkelanjutan secara finansial. Lebih buruk lagi, perusahaan-perusahaan Jepang sangat terintegrasi dalam rantai pasokan Tiongkok. Jika Beijing memutus ekspor, pemasok Jepang juga dapat menghadapi gangguan, baik karena kekurangan bahan baku maupun tekanan tidak langsung dari regulator Tiongkok. Pada dasarnya, Jepang bukanlah solusi, melainkan mata rantai rapuh lainnya dalam krisis titanium global. Bagaimana dengan Afrika? Afrika Selatan dan Kenya memiliki beberapa cadangan titanium terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia, terutama dalam bentuk biji ilmenit, sumber utama titanium. Namun, wilayah-wilayah ini tidak menawarkan jalan keluar nyata dari dominasi Tiongkok. Beijing telah menghabiskan dekade terakhir untuk mengamankan hak penambangan eksklusif di Afrika melalui inisiatif Belt and Road. Perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk China National Nuclear Corporation, CNNC, dan Lomon Billions Group, kini mengendalikan lebih dari 70% proyek pertambangan titanium di Afrika. Tambang titanium Moema, ekspor terbesar Afrika, mengirim hampir 90% produksinya ke Tiongkok. Di sana, titanium disempurnakan dan diproses menjadi bahan berkualitas tinggi untuk industri dirgantara. Sementara perusahaan Barat seperti Tronos Holdings dan Kenmare Resources memiliki operasi di Afrika, produksi mereka tidak cukup untuk menutupi kekurangan jika Tiongkok menghentikan ekspor. Bahkan jika Barat mencoba menggeser rantai pasokan ke Afrika, kontrol Tiongkok atas kapasitas penyulingan tetap memastikan bahwa titanium mentah tetap berada dalam lingkup pengaruh Beijing. Mengapa titanium begitu penting? Kombinasi unik titanium, kekuatan tinggi, ringan, dan tahan korosi, membuatnya tak tergantikan dalam manufaktur robotik. Ini sangat penting untuk robot industri berkinerja tinggi, lengan robot bedah, dan sistem otomatisasi berbasis AI. Alternatif seperti baja dan aluminium memiliki kelemahan besar. Baja terlalu berat, mengurangi efisiensi energi dan kecepatan. Aluminium kurang tahan lama, meningkatkan biaya perawatan. Komposit serat karbon telah dipertimbangkan, tetapi tidak memiliki ketahanan panas titanium dan jauh lebih mahal untuk diproduksi dalam skala besar. Menurut Federasi Robotika Internasional, penjualan robot industri global mencapai 553.000 unit pada 2023, meningkat 5% dari tahun ke tahun. Tiongkok memimpin pasar dengan 52% dari total instalasi. Jika ekspor titanium dibatasi, otomatisasi di Barat akan lumpuh, meningkatkan biaya produksi dan memaksa produsen untuk mendesain ulang seluruh arsitektur robotik, upaya yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya miliaran dalam R&D. Saat ini, tidak ada pengganti yang dapat mempertahankan keseimbangan antara biaya, efektivitas, dan kinerja seperti titanium. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Strategi dominasi teknologi Tiongkok. Tiongkok telah lama mengejar integrasi vertikal dalam rantai pasokan teknologi,
mulai dari mineral tanah jarang hingga semikonduktor. Titanium adalah bagian terakhir yang hilang dalam strategi ini. Rencana Made in China 2025 bertujuan menjadikan Tiongkok pemimpin global dalam AI, robotika, dan otomatisasi industri. Pemerintah Tiongkok telah menyalurkan lebih dari 150 miliar dolar ke dalam subsidi manufaktur domestik, menurut Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti CSON Robot and Automation dan DJI secara agresif memperluas kapasitas produksi robotika dengan rencana untuk melipat gandakan produksi pada tahun 2030. Jika Tiongkok membatasi ekspor titanium, bukan hanya pesaing barat yang akan melemah, tetapi juga akan memaksa perusahaan robotika asing untuk membangun fasilitas produksi di Tiongkok yang secara efektif mentransfer kekayaan intelektual dan kepemimpinan teknologi ke Beijing. Ketergantungan barat pada ekspor robotika dari Tiongkok telah mencapai titik kritis. Perusahaan-perusahaan seperti ABB, KUKA, dan Yaskawa semakin mengintegrasikan komponen buatan Tiongkok ke dalam sistem mereka. Jika Tiongkok memperketat kendali atas titanium, itu bukan sekedar ancaman bagi manufaktur, tetapi juga serangan strategis terhadap dominasi teknologi barat. Jika Tiongkok menarik pelatuk larangan ekspor titanium, dampaknya tidak hanya akan mengganggu rantai pasokan global, tetapi juga menentukan masa depan industri robotika dan manufaktur canggih. Meskipun ada sanksi barat terhadap perusahaan-perusahaan titanium Rusia, raksasa industri seperti Airbus, Boeing, dan Rolls-Royce terus diam-diam mengamankan pasokan mereka melalui pihak ketiga, terutama melalui India, Turki, dan Uni Emirat Arab. Perusahaan titanium Rusia, seperti VSMPO dan Visma, yang memasok sepertiga dari titanium kelas kedirgantaraan dunia, telah menemukan solusi melalui perjanjian ekspor ulang yang memungkinkan mereka menghindari sanksi. CEO Airbus, Guillaume Faury, secara terbuka melobi Uni Eropa agar tidak memperluas pembatasan terhadap titanium Rusia, memperingatkan bahwa penghentian pasokan titanium dapat menciptakan krisis produksi yang lebih buruk daripada kekurangan chip semikonduktor. Ketergantungan industri kedirgantaraan pada titanium begitu dalam sehingga Boeing, setelah awalnya menghentikan pembelian dari Rusia pada tahun 2022, dilaporkan telah mencari rute alternatif melalui perantara di Asia Tenggara. Realitas yang tidak terhindarkan. Industri dirgantara barat tidak dapat begitu saja meninggalkan titanium Rusia. Ini yang membuat potensi larangan ekspor dari Tiongkok semakin berbahaya. Jika Moskow dan Beijing bersama-sama memangkas ekspor titanium, tidak ada alternatif pasokan yang cukup besar untuk mencegah keruntuhan industri. Daur ulang titanium secara teknis memungkinkan, tetapi tidak praktis dalam skala besar. Berbeda dengan aluminium atau baja, titanium memerlukan pemrosesan kemurnian tinggi, dan saat ini, hanya 5% dari sisa titanium yang didaur ulang secara global, menurut Titanium Metals Corporation. Amerika Serikat dan Eropa tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk memproses titanium daur ulang dalam jumlah yang berarti, dengan hanya segelintir fasilitas yang mampu menghasilkan material berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri dirgantara dan pertahanan. Pentagon telah mencoba mengamankan cadangan dengan meningkatkan penimbunan titanium. Namun, dalam skenario krisis, stok saat ini hanya cukup untuk bertahan selama 12 hingga 18 bulan, jauh dari cukup untuk menjaga stabilitas rantai pasokan dalam jangka panjang. Seharusnya, pergeseran strategis menuju penimbunan dan diversifikasi pasokan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi dengan potensi larangan ekspor dari Tiongkok yang kini membayangi, para pemimpin industri khawatir bahwa jendela untuk persiapan sudah tertutup. Dampak langsung ke industri. Sektor dirgantara dan pertahanan akan menjadi yang paling terpukul. Industri penerbangan. Airbus dan Boeing, dua produsen pesawat komersial terbesar di dunia, mendapatkan lebih dari 50% titanium mereka dari Tiongkok dan Rusia. Menurut perkiraan Boeing, satu unit 787 Dreamliner mengandung lebih dari 14 metrik ton titanium yang digunakan dalam rangka udara, roda pendaratan,
dan komponen mesin penting. Jika pasokan terganggu, biaya tambahan bisa mencapai miliaran dolar, dengan semua jadwal produksi tertunda hingga 5 tahun, menurut proyeksi Asosiasi Industri Dirgantara Eropa. Industri pertahanan. Jet tempur Lockheed Martin F-35 yang menjadi tulang punggung superioritas udara AS, terdiri dari 40% titanium berdasarkan beratnya. Orang dalam Pentagon memperingatkan bahwa tanpa pasokan stabil, produksi jet ini bisa turun hingga 30% dalam 2 tahun, melemahkan kemampuan militer NATO secara signifikan. Departemen Pertahanan AS saat ini mengimpor 85% titaniumnya, menjadikannya sangat rentan terhadap potensi embargo dari Beijing atau Moskow. Konstruksi dan infrastruktur. Konstruksi juga bergantung pada titanium, terutama dalam paduan berkinerja tinggi untuk jembatan, gedung pencakar langit, dan peralatan industri. Namun, dampaknya tidak akan separah di sektor dirgantara dan pertahanan. Menurut laporan tinjauan konstruksi global, beralih ke alternatif seperti baja atau aluminium berkekuatan tinggi bisa meningkatkan biaya material sebesar 20-30, yang berarti pengembang harus menyerap biaya tambahan atau menunda proyek. Namun, dalam proyek-proyek khusus seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana titanium digunakan dalam sistem perpipaan dan pendingin tahan korosi, mencari pengganti akan jauh lebih rumit. Analis dari Wood Mackenzie memperingatkan bahwa krisis pasokan titanium yang berkepanjangan dapat meningkatkan biaya infrastruktur global hingga miliaran dolar setiap tahun. Jalan keluar yang terbatas. Meskipun ancaman paling langsung terjadi di sektor penerbangan dan pertahanan, Barat saat ini menghadapi momen kritis. Mereka harus segera mengamankan pasokan titanium, atau selamanya kehilangan dominasi di industri strategis. Namun, pilihannya terbatas dan mahal. Amerika Serikat sudah mulai mengeksplorasi proyek pertambangan domestik di Utah dan Colorado. Tetapi, rintangan regulasi dan masalah lingkungan berarti butuh lebih dari 1 dekade sebelum cadangan ini bisa dikembangkan. Uni Eropa tengah berusaha mengamankan perjanjian perdagangan titanium dengan India dan Brasil, tetapi upaya ini masih dalam tahap awal. Jepang dan Australia tetap menjadi solusi jangka pendek paling realistis, meskipun mereka tidak mampu sepenuhnya menggantikan pasokan dari Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok terus memperketat cengkeramannya atas rantai pasokan global. Jika Beijing benar-benar memberlakukan kontrol ekspor titanium, industri barat akan terjebak dalam krisis pasokan tanpa solusi cepat. Titanium bukan sekadar komoditas, ini adalah kunci dalam perebutan kekuatan global untuk dominasi teknologi dan industri. Dan saat ini, Barat kehabisan pilihan. Kecuali tindakan segera diambil, Tiongkok akan mendikte masa depan industri robotika, dirgantara, dan pertahanan dunia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.